ngoceh dan bikin hoax soal JIS. Dedengkot Ispada berakhir dipermalukan. Proyek mangkrak Jokowi Ahok dibongkar sebuah. Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Stadion JIS ya pasti kita akan cek ya. Yang pasti menjadi catatan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Akses penonton di JIS ini sangat banyak sekali teman-teman. Aksesnya ya mau di pintu utama maupun pintu luarnya pun itu sangat banyak sekali. Dan ini gue bakal buktiin sekalian. Jadi di JIS ini ada 4 zona. Zona barat, utara, timur dan selatan. Ini sekarang kita di zona barat. Itu banyak sekali pintu masuknya. Kalian hitung sendiri lah ya dari video ini. Itu bayanginnya kalau itu dibuka semua, ini baru di zona barat loh. Oke. Jadi di JIS ini ada tiga tier bawah, tier 2 sama tier 3 yang paling atas sekali. Dan ini melalui jalur ini teman-teman. Tergantung tiket kalian. Sekarang kita masuk ke zona selatan. Nih zona selatanannya banyak banget itu pintu masuknya di dalam. Ini untuk jalur masuk ke tier 3. Tier 2 sama tier 3 melalui sini. Tergantung tiket kalian belinya yang mana. Sudah standar FIFA. Udahlah mau pakai aja, tiba-tiba merasa aduh ini jangan sampai ready 100%, adalah kelemahannya, lalu kemudian dijadikan bahan ledekan ya. Dasar tuh cebong. Dasar buzzer ya. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan JIS masih punya kekurangan, yaitu akses masuk dan area parkir. Presiden Jokowi kata dia ingin stadion tersebut direnovasi agar memenuhi standar penyelenggaraan turnamen internasional. Bayangkan, ya cuma direnovasi akses masuk sama parkir, ya tambah aja lahan parkirnya. Gitu aja kok repot ya. Itu kan lahan parkir kan tidak menunjukkan bahwa stadion itu gagal ya, kecuali kalau misalnya ukurannya beda, kemudian pokoknya intinya nggak bisa digunain lah. Ini masih bisa digunakan ya. Yang menjadi catatan adalah parkir dan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu, kata Erik di Kompleks Istana Kepresidenan. Kan cuman begitu doang ya. Jadi sahabat era sekalian, kita ya dukunglah perbaikan-perbaikan itu, tapi kan tidak perlu mengatakan meniadakan mereka yang membuat itu ya. Itu kan sama kalau kita mau memperbaiki apa saja ya, lalu kemudian kita menihilkan karya orang, ya enggak lah. Kalau standar politiknya PSSI belum bisa, ingat ya, standar politik PSSI, tapi kalau standarnya FIFA melampaui. Karena JIS itu dibangun dengan konsultan Biro Hotspot. Dia yang membangun Tottenham Hotspur Stadium. Lalu dia juga membangun beberapa stadion di Qatar sebagai konsultan. Dari awal JIS dibangun itu menggunakan konsultan dan ada asesor FIFA-nya langsung pada saat mulai pembangunan. Dari saat awal JIS dibangun itu tidak ada satupun kalimat bahwa itu akan menyediakan lahan parkir yang luas, tidak. Sejak awal dibangun memang akses ke JIS itu diusahakan melalui transportasi publik. Jadi lahan parkirnya tidak banyak, itu pemikiran kuno. Refli heran JIS yang dibangun Anies jadi polemik. Mandalika banjir dan merugi gak dipersoalkan Demokrasi ID. Polemik Jakarta International Stadium JIS untuk venue Piala Dunia 17 masih jadi sorotan. JIS yang dibangun era Anies Baswedan saat jabat Gubernur DKI Jakarta itu dianggap tak sesuai standar. Pengamat politik Refli Harun pun ikut menanggapi JIS yang digagas Anies terus disudutkan dengan dianggap tak sesuai standar. Dia merasa heran banyak alasan yang dilontarkan untuk tujuan mendelegitimasikan JIS yang dibangun era Anies. Kenapa sih bangsa ini susah sekali kemudian untuk mengakui hasil kerja orang? Kalau memang baik, ya kalau baik dibilang baik. Kalau tidak baik, coba tiba-tiba dipermasalahkan gitu. Dan setelah itu,
Baik dibilang baik, kalau tidak baik, coba tiba-tiba dipermasalahkan pintu yang terbuka atau tertutup, kata Refli. Dia pun bingung dengan omongan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut persoalan akses karena baru hanya satu pintu yang dibuka, tinggal buka saja yang lain, tidak usah dipermasalahkan, apa susahnya. Saya kemarin datang ke stadion waktu pembukaan JIS, oke saja, ujar pakar hukum tata negara tersebut. Dia mengkritisi pihak yang berseberangan itu tak punya niat terima kasih kepada Anies yang sudah membangun JIS. Datang itu tidak dengan baik terima kasih kepada Anies yang sudah membangun stadion ini, tapi dengan niat untuk mencari kelemahan dan delegitimasi susah sekali, ujar Refli. Refli pun menyinggung proyek sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang malah tak dipersoalkan, padahal dari akses jelas banjir dan proyeknya pun jelas merugi. Padahal akses jalan ke Mandalika itu banjir, proyeknya merugi lagi, meninggalkan utang itu nggak dipersoalkan, jadi gitu ya katanya. Bocor, satu hal ini dibutuhkan Anies Baswedan untuk menang di Pilpres 2024. Pengamat, makanya banyak yang jegal. Pengamat politik Henry Satrio mengungkapkan ada satu hal yang dibutuhkan demi membuat bakal calon presiden baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan. Dan hal tersebut diungkapkan Henry Satrio dalam tayangan YouTube Refli Harun. Dalam tayangan tersebut, sosok dipanggil itu bocor, satu hal ini dibutuhkan Anies Baswedan untuk menang di Pilpres 2024. Pengamat, makanya yang banyak yang jegal. Pengamat politik Henry Satrio mengungkapkan ada satu hal yang dibutuhkan demi membuat bakal calon presiden baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menang di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Henry Satrio dalam tayangan YouTube Refli Harun. Dalam tayangan tersebut, sosok yang dipanggil Hensat itu mengatakan bahwa hanya dengan didemokrasilah Anies Baswedan menang. Maka dari itu, Hensat pun menilai bahwa satu hal itu yang dibutuhkan Anies Baswedan untuk menang menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap dijegal langkahnya menuju Pilpres 2024. Pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia. Makanya banyak hal yang akan diduga dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan, ujar Hensat dikutip dari tayangan YouTube Refli Harun. Sahabat saya tuh, Bang Adi Adapitupulu pernah bilang Anies Baswedan ini calon presiden paling konsisten, selalu di nomor 3. Katanya kan, saya setuju karena di kedai kopi juga begitu nomor 3, ujar Hensat. Kemudian Hensat mengutarakan soal swing voters dari beberapa hasil survei terkait elektabilitas capres antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kita nanti bicara swing voters ya, karena votersnya Ganjar itu paling tinggi loh, 11-18% angkanya. Kompas lah ya. Gak usah saya ngomong kedai kopi entar disangkanya saya belain Anies, ucap Hensat. Hensat membeberkan bahwa swing voters Ganjar Pranowo itu tinggi dibanding Anies Baswedan yang menempati posisi ketiga, tapi swing votersnya rendah. Angkanya Kompas itu misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Nah, swing voters Anies ini paling kecil, makanya ditakutkan. Wah, memang dipasang itu besar-besaran kan, tapi swing votersnya juga besar. Hensat pun menyinggung soal posisi Anies Baswedan yang kerap di posisi ketiga dan jadi bahan perbincangan. Keempat, keunggulan JIS dibandingkan stadion lain di Indonesia, termasuk Jakarta International Stadium. JIS menjadi salah satu calon venue untuk menggelar Piala Dunia 17 2023 yang dimulai pada 10 November 2 Desember 2023. Stadion yang terletak di Jakarta Utara ini mulai dibangun pada tahun 2019 yang diresmikan 24 Juli 2022. Stadion JIS juga pasti kita akan cek, yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir, kata Erick Thohir. Yang sebetulnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Berikut ini daftar keunggulan JIS dikutip dari berbagai sumber. Pertama, kapasitas. JIS merupakan stadion dengan kapasitas paling tinggi di Indonesia, mengalahkan Bung Gelar. Kedua, atap buka tutup.
Fitur atap buka tutup JIS menjadi yang pertama satu-satunya di Indonesia. Fitur atap ini akan membuatnya disesuaikan dengan kondisi cuaca dan sehingga bisa membuat penggunanya lebih nyaman ketika berada di dalam. 3. Jogging di atas JIS. Masih terkait dengan poin nomor 2, atap Stadion JIS ternyata bisa digunakan untuk jogging. Memiliki panjang lintasan 950 meter dan lebar 3 meter. Pengunjung bisa mengitari JIS dari ketinggian. Pemandangan yang ditawarkan pun cukup indah seperti Pantai Ancol dan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Selanjutnya rumput. Namun JIS sudah menggunakan rumput pertama kali dibangun, artinya lapangan JIS menggunakan 95% rumput alami sedangkan sisanya sintetis. 5. Tidak ada trek lari. Stadion yang tidak memiliki trek lari lainnya di Eropa memang masih sedikit jumlahnya di Indonesia. Salah satunya adalah JIS yang tidak memiliki trek lari sehingga jarak penonton ke lapangan sangat dekat. Selain bisa menikmati pertandingan dengan lebih dekat, jarak yang dekat ke lapangan akan membuat suara supporter semakin bergembira. Salah satunya adalah JIS yang tidak memiliki trek lari sehingga jarak penonton ke lapangan sangat dekat. Pintu masuk sirkuit Mandalika becek dan tergenang, kok JIS yang direnovasi. Rencana renovasi Jakarta International Stadium JIS sesuai keinginan Presiden Jokowi. Direktur Political and Public Policy Study, Jerry Messi menganggap keinginan Jokowi merenovasi JIS bukan karena persoalan standar infrastruktur. Pasalnya dia mendapati infrastruktur di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat yang justru tidak sesuai standar padahal dibangun pemerintah pusat. Menurutnya, dana triliunan rupiah untuk membangun sirkuit Mandalika tidak efektif. Saya kira stadion yang dibikin Anies sudah berstandar FIFA dan diakui oleh PSSI. Rumput di JIS sesuai serupa Allianz Arena. Mengapa kini dicap tak standar FIFA? Rumput Jakarta International Stadium dianggap belum memenuhi standar FIFA. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut akan mengganti seluruhnya demi Piala Dunia 17.